Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi nih tentang trading, dan ini mengenai indikator. Salah satu indikator yang saya rasa banyak memberikan petunjuk yang cukup akurat ya, kalau saya bilang ya teman-teman ya. Walaupun tetap namanya indikator, tetap indikator sebatas memberikan sinyal ya, tidak ada yang 100% ya. Ini indikator Ozone Oscillator di channel saya ini, channel Gado-Gado. Saat saya trading, sudah sering berapa kali share ya tentang indikator ini ya, sekaligus sekalian dengan tradingnya juga ya. Kali ini hanya ini aja ya indikatornya. Kita lihat nih, indikator Ozone Oscillator ini saat grafik naik ya. Ini bagaimana cara menggunakannya. Saat grafik naik, realnya di indikatornya dia malah turun ya, Ozone Oscillator ini. Ini kalau kita lihat di sini indikatornya ini ya teman-teman ya, nih Ozone Oscillator ya. Nah, saat dia naik grafik realnya, dia malah menunjukkan penurunannya. Ini menunjukkan bahwa sinyal akan terjadi, ini bisa kita panggil sebagai divergen ya, atau artinya itu sinyal akan terjadi reversal ya. Titik reversalnya di mana itu, atau titik pembalikan arahnya ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini saya gambar. Dari titik sini ke titik sini dia naik ya teman-teman ya. Sebaliknya di indikatornya dia turun ya. Kalau normalnya itu dia indikatornya pun akan turun teman-teman ya. Akan naik ya. Nah, ini tapi indikator di sini malah turun dia ya. Di titik ini naik dia ya. Titik ini malah dia turun di sini ya. Sedangkan di sini dia naik. Berarti kalau menurut indikator Ozone Oscillator ini, dia akan terjadi penurunan harga di sini ya. Dan ini jauh banget ya teman-teman ya. Ini terjadi berapa hari nih? 1, 2, 3 hari nih ya. Ada 3 garis. Saya pakai time frame D1 ya, per hari ini teman-teman ya. Ini pairnya BTC USD. Dan ini terjadi 3 hari dia turun ya. Jauh banget nih, dari 30 ke 27 nih ya teman-teman ya. Ini 3000 pip ya, sekitar 2000-3000 pip, jauh banget nih ya. Dan ini kita lihat terjadi beberapa minggu yang lalu ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya. Nih teman-teman bisa lihat nih ya. Nah, indikator ini bisa kita gunakan, tapi sebaiknya juga kita gunakan dengan menggabungkan dengan indikator lain teman-teman ya, seperti QM ataupun SND ya, supply and demand teman-teman ya, ataupun supply and resistance ya. Nah, ini ada satu lagi momen nih teman-teman bisa lihat ya. Saya mau nunjukin lagi satu lagi teman-teman ya. Saat dia naik ya grafiknya ya, tapi dia malah turun di sini. Kita gambar lagi. Nah, ini ke sini dia naik ya, tapi di indikatornya malah turun ya. Ini yang kita bisa lihat lagi ya, terjadi penurunan di sini, dan berarti di titik ini akan terjadi reversal. Dan ini turun lagi ya, BTC kemarin ya. Ini beberapa bulan yang lalu ini turun lagi jauh sampai ke sini teman-teman ya. Ini salah satu indikator yang sering saya gunakan ya teman-teman ya. Tapi tetap teman-teman ya, ini sebatas indikator, menambah keyakinan kita untuk ambil posisi, entah itu naik atau turun. Ini saya tunjukkan, ini beberapa yang sudah saya rangkum ya. Nih teman-teman ya, ini dari channel sebelah ya, yang saya rasa sangat memberi inspirasi banget ya. Dia bagus banget nih. Ini teman-teman bisa lihat ya, dari Ahmad Daniel ya. Kalau teman-teman mau lihat ya, indikator ini saat dia naik, indikatornya turun ya, berarti di sini akan terjadi penurunan.
demikian juga sebaliknya ya, saat dia turun ya di indikatornya dia naik ya, berarti akan terjadi kenaikan di sini ya. Tapi tetap ini indikator teman-teman ya, kita tidak bisa berpegang pada satu ini ya, satu indikator ya teman-teman ya, harus digunakan juga indikator lainnya untuk kita gabungkan ya. Tidak ada jaminan teman-teman ya, tidak ada 100%, tapi ini memang momen-momen ini seperti ini berapa kali saya ikutin ya, ini momennya momen nggak selalu ada ya, jadi kita hanya nunggu oh ada momen baru kita bisa ambil posisi ya. Kalau nggak ada momen jangan dipaksain teman-teman ya. Nah, ini beberapa yang sudah saya rangkum ya, saat dia turun dia naik, dia akan ada kenaikan di sini ya. Dan ini kenaikannya lumayan jauh ya teman-teman ya, tapi tergantung juga semua nanti ada indikator lain yang bisa mendukung ya. Nah ini teman-teman ya, Ocean Oscillator ada dua jenis ya, ada yang divergent dan convergent. Kalau divergent ini tanda awal harga akan berbalik arah. Kalau yang convergent ini harga ini mengikuti keadaan trennya, kalau lagi bullish ya atau turun naik, kalau lagi bearish ya dia turun, dia akan terus turun. Cuman saya jarang gunakan yang ini teman-teman ya, yang convergent ya, karena memang momennya jarang banget ya. Yang sering itu yang divergent teman-teman, dan divergent enak banget kalau divergent ya. Saat dia turun, grafik utamanya kok di ini grafik di Ocean Oscillator naik ya, berarti akan ada kenaikan titik reversal sini ya. Dan teman-teman bisa gunakan ini, tapi dengan lebih baik kalau kita gunakan lagi ini ya teman-teman ya, indikator lain atau petunjuk lain ya, sehingga akan lebih akurat ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, ini salah satu yang sering saya gunakan dan lumayan bagus banget ya teman-teman ya, karena cukup akurat juga ya. Nah di sini kan kita bisa lihat juga ya, di sini ada area supply ya, demand, area demand ya, karena terjadi rally base rally sini ya teman-teman ya. Ini ada rally base rally di sini, rally base rally ya, di sini ya, merupakan area demand, dan ini terbukti naik lagi dia ya, sampai sini dia naik kembali ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya sharingnya ya, nggak banyak yang saya sharing, tapi semoga jadi inspirasi juga. Satu hal teman-teman, kalau trading ya, gunakan uang dingin aja teman-teman ya, gunakan uang jajan aja, jangan sampai kita gunakan uang belanjaan ya, karena beresiko kita bisa profit sewaktu-waktu, tapi juga bisa loss saat itu juga ya. Jadi kalau profit kita bersyukur, tapi kalau loss kita nggak terlalu pusing ya teman-teman. Nah kalau ini saya trading biasa menggunakan di OctaFX ya, saya trading di OctaFX, tapi lihat chartnya ini saya di MT4 ya, di MetaTrader 4 ya. MT4 MT5 kalau menurut saya sih sama aja ya teman-teman ya, mungkin ada beda fitur aja. Saya juga belum pernah pakai MT5 nya ya, cuman saya biasa pakai MT4 ya. Yang penting sih keakuratan kita dalam ambil posisi ya, mau MT4 MT5 sih menurut saya sih sama aja sih ya. Kalau kita udah familiar di MT4, saya ya terus di MT4 ya. Nah ikut tradingnya saya di brokernya di ini ya teman-teman, di OctaFX saya pakainya ya. Kalau teman-teman belum bergabung ya, di bawah ada linknya juga ya untuk OctaFX ya, saya tradingnya di situ. Kalau di OctaFX itu minimal depositnya itu 400.000 ya, sekitar 27 US dollar sekarang. Sedangkan minimal tradingnya di OctaFX itu ada 10 dolar ya, jadi kalau kita masih ada sisa 10 dolar kita masih bisa ikut trading. Kalau di bawah itu kita nggak bisa ikut trading ya, jadi kita harus deposit lagi. Deposit itu minimal 400.000 ya kalau di OctaFX. Dan ini menurut saya sih indikator ini cukup lumayan teman-teman ya. Ya di sini kita lihat nih, kita gambar sedikit, berarti di sini akan penurunan nih. Sama juga di sini ya teman-teman nih ya.
Oke teman-teman, itu aja ya sharingnya. Semoga bermanfaat. Ini khusus untuk pemula teman-teman ya. Kalau untuk yang udah master sih saya rasa banyak juga yang menggunakan ini ya teman-teman ya, apa indikator ini ya. Dan semoga bermanfaat teman-teman ya. Mohon maaf pada kekurangan. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.